Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang akhir kehidupan seorang pendosa di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa di sebuah kampung yang bernama Fulan. Pada suatu hari, masyarakat di kampung tersebut dikejutkan dengan kematian seorang laki-laki yang memiliki reputasi buruk selama hidupnya. Dia dikenal sebagai orang yang terus-menerus terlibat dalam berbagai perbuatan dosa besar dan kecil, dan perilakunya selalu mencoreng nama baik masyarakat. Ketika kematian laki-laki tersebut diumumkan, tak seorang pun di kampung itu bersedia mengurusnya, baik itu memandikannya, mengafani, dan membawa jenazahnya. Orang-orang meyakini bahwa laki-laki itu tidak lebih dari sampah masyarakat, dan mereka menganggapnya sebagai sosok yang tidak layak mendapatkan perhatian manusiawi. Masyarakat bahkan memutuskan untuk membuang mayatnya di gundukan kotoran hewan sebagai bentuk kemarahan mereka atas perilakunya selama ini. Namun, Allah memiliki rencana atas kejadian tersebut. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah tentang kejadian itu. Melalui wahyu itu, Allah berbicara kepada Nabi Musa, "Hai Musa, di kampung Fulan ada seorang lelaki meninggal dunia, sedang ia dibuang pada tumpukan kotoran hewan. Masyarakat tidak ada yang mau memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Padahal yang mati itu adalah satu di antara kekasihku. Datangilah dia, kamu mandikan, kafani, salatkan, dan kebumikan orang itu." Menerima perintah tersebut, Nabi Musa langsung ke kampung itu. Dia bertanya kepada warga tentang siapa sebenarnya orang yang meninggal itu. Masyarakat menjelaskan bahwa dia adalah seorang fasik yang secara terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Nabi Musa alaihissalam berusaha mencari tahu di mana mayatnya berada dengan harapan untuk menjalankan perintah Allah. Setelah sampai di lokasi, Nabi Musa melihat jenazah tergeletak di atas tumpukan kotoran hewan. Ia mendengar keterangan tentang perilaku buruk yang melekat pada mayat tersebut. Tapi Nabi Musa tidak berspekulasi. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mensolati dan menguburkan mayat laki ini." Namun masyarakat sekitar jelas-jelas menyaksikan bahwa mayat ini adalah orang yang buruk. Engkaulah yang paling tahu apakah jenazah ini pantas diperlakukan dengan baik atau buruk. Mendapat aduan demikian, Allah kemudian menjawab, "Ya Musa, memang benar apa yang diceritakan masyarakat sekitar tentang perilaku buruk mayat tersebut semasa hidupnya. Namun, saat akan wafat, dia telah meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Andai saja 3 hal ini semua orang yang berlumur dosa memintanya kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi dia, sedang ia sudah meminta belas kasihan kepadaku? Padahal aku adalah Zat yang Maha Kasih dari semua yang bisa berbelas kasih." Nabi Musa kemudian ingin tahu apa 3 hal tersebut, dan Allah pun menjelaskan. Pertama, saat akan meninggal, lelaki tersebut mengakui bahwa ia terjerumus dalam dosa karena dorongan hawa nafsunya yang kuat. Kedua, meski melakukan dosa, ia selalu merindukan kehidupan yang bertakwa dan terpaut dengan orang-orang solih. Ketiga, ia memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan orang baik daripada orang yang buruk. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Musa menjalankan perintah Allah.
Ia memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah laki-laki tersebut. Setelah pemakaman, Nabi Musa berdoa untuk kebaikan arwahnya dan menyampaikan kepada masyarakat tentang derajat orang tersebut di mata Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tak seorang pun memiliki hak untuk menghakimi seseorang sebagai penghuni neraka. Allah yang Maha Tahu tentang hati dan niat seseorang. Meskipun seseorang memiliki banyak dosa, jika ia bertaubat dengan tulus, Allah akan memberikan pengampunannya. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, berdoa untuk hidayah mereka, dan menjaga komunikasi spiritual dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.